Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan jami'an fi hadzal yaum sanata alam al-lughatil arabiyyah ma'an. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat dan semangat untuk menambah ilmu baru. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi baru yang cukup penting dalam bahasa Arab, yaitu dhamir muttasil. Adapun untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat mengenali dan menulis bentuk dhamir atau kata ganti dengan benar. Yang kedua, siswa dapat membuat kalimat sederhana menggunakan dhamir muttasil. Lalu yang ketiga, siswa menunjukkan kerapihan serta ketepatan tulisan dalam bahasa Arab. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan dhamir muttasil itu? Sebelum kita membahas lebih lanjut, sekarang kita bahas satu persatu. Pertama, dhamir. Apa itu dhamir? Dalam bahasa Arab, dhamir itu berarti kata ganti. Adapun yang kedua, muttasil. Apa itu muttasil? Muttasil berarti terhubung atau bersambung. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa dhamir muttasil itu adalah kata ganti yang tidak dapat berdiri sendiri karena harus menempel atau bersambung dengan kata sebelumnya. Nah, pada pembahasan kali ini kita hanya berfokus pada dhamir muttasil atau kata ganti yang bersambung dengan isim atau kata benda. Apa saja kata benda itu? Nah, di sini kita bisa lihat ya, kata benda itu seperti buku, tas, ataupun benda-benda yang ada di sekitar kita. Biasanya, dhamir muttasil itu berfungsi atau digunakan untuk menunjukkan kepemilikan suatu objek. Nah, di sini coba kita perhatikan dalam bahasa Indonesia, kita bisa bilang bukuku, bukumu, atau bukunya. Atau contoh yang kedua, tasku, tasmu, atau tasnya. Nah, begitu pula dalam bahasa Arab. Hanya saja bentuknya ditulis dengan huruf yang menempel dengan kata benda. Oke, sekarang sebelum kita lanjut, apakah teman-teman di sini tahu ada berapa jumlah kata ganti atau dhamir dalam bahasa Arab itu? Dalam bahasa Arab, dhamir itu ada 14. Apa saja? Di antaranya yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, akan tetapi untuk pembahasan kali ini kita hanya akan fokus pada 6 dhamir muttasil saja, yaitu huwa, hiya, anta, anti, ana, dan nahnu. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Di sini yang pertama ada dhamir huwa, artinya dia laki-laki. Apabila dhamir huwa bersambung dengan kata sebelumnya, maka berubah menjadi hu. Lalu yang kedua ada dhamir hiya, yang artinya dia perempuan. Apabila dhamir hiya bersambung dengan kata sebelumnya, maka berubah menjadi ha. Lalu yang ketiga ada dhamir anta, yang artinya kamu laki-laki. Apabila dhamir anta bersambung dengan kata sebelumnya, maka berubah menjadi ka. Lalu yang keempat ada dhamir anti, yang artinya kamu perempuan. Apabila dhamir anti bersambung dengan kata sebelumnya, maka berubah menjadi ki. Lalu yang kelima ada dhamir ana, yang artinya saya. Apabila dhamir ana bersambung dengan kata sebelumnya, maka berubah menjadi i atau ya sukun. Lalu yang terakhir ada dhamir nahnu, yang artinya kami atau kita. Oke, sekarang yuk kita lihat contoh penggunaannya. Di sini yang pertama ada dhamir huwa. Di sini ada gambar baitun. Apabila baitun, kata baitun disambungkan dengan dhamir muttasil huwa,
maka menjadi baituhu. Lalu contoh yang kedua, di sini ada domir anti. Di sini terdapat gambar kolamun. Apabila kata kolamun disambungkan dengan domir mutasil anti, maka menjadi kolamuki. Lalu contoh yang ketiga, di sini ada domir ana. Lalu ada gambar haki batun yang berarti tas. Apabila haki batun disambungkan dengan domir mutasil ana, maka menjadi haki bati. Nah, teman-teman di sini sudah paham kan mengenai domir mutasil itu serta bagaimana penggunaannya dalam suatu kalimat. Jadi, kita tinggal sambungkan domirnya di akhir kata bendanya saja. Oke, di sini kita bisa sama-sama lihat ya. Di sini ada tabel mengenai domir mutasil. Nah, di sini kita bisa lihat ada 6 domir, yaitu ada huwa, hiya, anta, anti, ana, dan nahnu. Lalu disambungkan dengan isim, yaitu baitun. Yang contoh yang pertama, di situ ketika kata baitun disambungkan dengan domir mutasil huwa, maka menjadi baituhu, yang berarti rumahnya dia laki-laki. Lalu yang kedua, domir hiya. Ketika kata baitun disambungkan dengan domir mutasil hiya, maka menjadi baituha, yang berarti rumahnya dia perempuan. Lalu yang ketiga ada domir anta. Ketika kata baitun bersambung dengan domir mutasil anta, maka menjadi baituka. Lalu yang keempat ada domir anti. Ketika kata baitun bersambung dengan domir mutasil anti, maka menjadi baituki. Lalu yang kelima ada domir ana. Ketika kata baitun bersambung dengan domir mutasil ana, maka menjadi baiti. Lalu yang keenam ada domir nahnu. Apabila kata baitun bersambung dengan domir mutasil nahnu, maka menjadi baituna. Oke, jadi setelah kita sama-sama belajar mengenai domir mutasil dan contoh penggunaannya, dapat kita simpulkan kembali bahwa domir mutasil merupakan kata ganti yang terhubung atau bersambung dengan kata sebelumnya dan berfungsi untuk menunjukkan kepemilikan suatu objek atau hubungan antara kata benda dengan pemiliknya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita telah belajar materi baru mengenai domir mutasil. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat teman-teman semua pahami dan dapat berguna, bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk terus belajar dan terus berlatih untuk membuat kalimat dalam bahasa Arab. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.